Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sahabat channel TV yang menonton video ini yang ada di channel ABM TV, semoga kalian semua dan saya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta keluarga kita, dan semoga menjadi sedekah, tekan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke grup-grup, semoga bermanfaat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu akan mengalami kematian, dan kematian itu sangat menakutkan untuk orang-orang yang tidak beriman, dan kematian itu sangat membahagiakan untuk orang-orang yang beriman karena ingin bertemu, berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita belum tahu apakah kita akan mati di mana-mana, entah di sini, entah di situ, dan waktunya kapan. Sedangkan waktu kematian itu tidak bisa dipajukan dan tidak bisa diulur ke belakang. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan waktunya. Namun di sini ada tanda-tanda, di antaranya 5 orang-orang yang matinya itu husnul khatimah. 1, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah akhira kalamihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, akhir kalamnya itu, yaitu kematian, menjelang kematian, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini menjadi tanda dia itu husnul khatimah. Namun sahabat fillah, tentu ketika kita mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu harus dibiasakan dan harus diamalkan isi dari kandungan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah terkecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah sesuatu, hanyalah Allah. Tidak ada yang kuat, hanyalah Allah. Tidak ada yang mempunyai ilmu, hanyalah Allah. Tidak ada yang berkuasa, hanyalah Allah. Kita ini bukan pintar, tapi kita ini dipintarkan oleh Allah. Kita ini bukan hebat, tapi yang menghebatkan itu adalah Allah. Yang hebat itu adalah Allah. Di antaranya orang yang mengamalkan kalimah la ilaha illallah, menzikirkannya, kemudian melakukan nilai-nilai dari kalimah la ilaha illallah, maka akhir ending kehidupannya akan bisa mengucapkan la ilaha illallah dan menjadi ciri husnul khatimah. Dan yang kedua, kata Rasulullah, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin, tanda orang yang husnul khatimah itu adalah ada keringat di antara dua alisnya, yaitu di keningnya. Maka kata Rasulullah, orang yang mukmin itu akan mati dengan tanda ada keringat di dahinya. Hadis riwayat Imam Turmudi. Maka ketika ada orang yang di dahinya itu ada keringat, dan kita lihat ternyata itu adalah orang-orang yang insya Allah husnul khotimah. Dan yang ketiga itu kata Rasulullah, orang yang mati di jalan Allah, al-qatilu fi sabilillah syahidun wal mat'unu syahidun wal mabtunu syahidun. Orang yang berperang di jalan Allah itu adalah syahid, husnul khatimah. Bahkan orang yang terkena wabah penyakit tetapi dia beriman, menerima dengan keadaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mati, maka dia itu adalah orang syahid, husnul khatimah. Orang yang sakit perut, dia menerima tentang keadaan sakitnya, maka dia termasuk husnul khatimah sampai dia meninggal, maka termasuk hamba Allah yang mati dengan keadaan husnul khatimah. Maka banyaklah, bahkan sahibul hadam, orang yang tertimpa runtuhan selagi dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, maka orang itu akan
dimasukkan golongan syahid ukhrawi, yaitu husnul khatimah. Yang keempat, orang yang mendapatkan husnul khatimah akhir hayatnya itu di dalam hadis dijelaskan, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidaklah dari seorang muslim yang mati malam Jumat atau siang Jumat, terkecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Yang mana fitnah kubur itu luar biasa. Kita dibaca berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa-siksa kubur, dari fitnah-fitnah kubur. Karena manusia mendapatkan fitnah itu bukan hanya di dunia, tapi di alam kubur juga manusia akan mendapatkan fitnah. Terkecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati dengan keadaan beriman di malam Jumat atau siang Jumat, maka dia tergolong husnul khatimah. Dan yang kelima adalah orang yang mati di dalam kebaikan. Bahkan al-amalu bil khawatim, amal itu tergantung akhir kehidupan kita. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim jelaskan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba itu, setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan apa yang dia mati tadi. Kalau dia lagi mengaji matinya, maka nanti dibangkitkan akan sedang mengaji. Kalau dia dengan amal-amal yang baik, maka dia dibangkitkan penuh dengan amal-amal kebaikan, dengan pahala-pahala kebaikan. Maka orang yang berjalan dalam kebaikan kemudian meninggal, maka dia itu mendapat gelar husnul khatimah. Bahkan orang yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga, di dalam kitab Nashihul Ibad, yang berangkat mencari nafkah untuk keluarga kemudian dia meninggal, maka dia itu termasuk husnul khatimah ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.